Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Daulah Syafawi. Daulah Syafawi juga dikenal sebagai Kekaisaran Syafawi, merupakan kekaisaran yang didirikan oleh Syah Ismail I pada awal abad ke-16 di wilayah yang sekarang menjadi Iran dan Azerbaijan. Yang pertama, asal-usul atau nama dari Daulah Syafawi dinamakan demikian karena berawal dari keluarga Syafawi, sebuah cabang dari tarekat Sufi Syiah yang dikenal sebagai Syafawiyah. Syah Ismail I adalah pendiri dan pemimpin awal yang berasal dari keturunan Syafawi. Syah Ismail I 1487 sampai 1524. Syah Ismail I, cucu dari Syekh Syafi al-Din Ardabili, adalah tokoh sentral dalam pendirian Daulah Syafawi. Pada tahun 1501, ia berhasil merebut kota Tabriz dari Kekaisaran Akoyunlu, dan kemudian pada tahun 1502 ia mendeklarasikan dirinya sebagai Syah atau pemimpin dan mendirikan Kekaisaran Syafawi. Salah satu langkah penting Syah Ismail adalah memilih aliran Syiah Islam sebagai ajaran resmi kekaisarannya. Ia menjadi ciri khas Daulah Syafawi karena sebelumnya wilayah tersebut didominasi oleh aliran Sunni Islam. Kekaisaran Syafawi berseteru dengan Kesultanan Utsmaniyah yang berhaluan Sunni. Konflik ini yang dikenal sebagai Perang Syafawi-Utsmaniyah berlangsung sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Perang ini terkait dengan persaingan kekuasaan antara dua kekuatan besar di wilayah tersebut, serta perbedaan agama. Selanjutnya adalah puncak dan kemerosotan. Daulah Syafi'i mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Syah Abbas 1588 sampai 1629. Ia melakukan reformasi militer, administratif, dan ekonomi, serta memindahkan ibu kota dari Qazvin ke Isfahan. Namun setelah kematian Syah Abbas I, kekaisaran mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah pengaruh budaya dan ilmiah. Meskipun terlibat dalam konflik politik dan militer, Daulah Syafawi juga dikenal karena memiliki dukungan kuat terhadap seni, sastra, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kekaisaran ini menjadi pusat kebudayaan yang penting pada masanya. Kekaisaran Syafawi terus bertahan hingga awal abad ke-18 ketika Konfederasi Afsari berhasil merebut kekuasaan Syafawi. Namun warisan budaya dan keagamaan Daulah Syafawi tetap berpengaruh di wilayah tersebut hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pada masa dinasti Syafawiyah. Seperti yang kita tahu, Ismail I memiliki ambisi yang sangat kuat untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Turki Utsmani. Namun pada saat itu, Turki Utsmani adalah sebuah dinasti yang memiliki pertahanan yang kuat, memiliki militer yang kuat, hingga Ismail I mengalami kekalahan atau kemunduran dalam perang menguasai daerah kekuasaan di Turki Utsmani. Dan akhirnya Ismail I mengalami kehidupannya itu berubah. Apa yang berubah? Kehidupannya menjadi berfoya-foya, dan keadaan tersebut menjadi dampak negatif bagi dinasti Syafawiyah. Nah, selanjutnya kekuasaan dinasti Syafawiyah dilanjutkan oleh Ahmad I, lalu dilanjutkan lagi oleh Ismail II, dan lalu dilanjutkan lagi oleh Muhammad Ubadah. Namun, pada masa Muhammad Ubadah, dinasti Syafawiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut berlangsung sampai pada akhirnya Abbas I naik tahta, dan perlahan-lahan dinasti Syafawiyah mengalami kemajuan. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang diambil oleh Abbas I pada masa itu? Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru. Pasukan-pasukan baru ini anggotanya berasal dari tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Erkasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sebagai jaminannya, Abbas I menyerahkan Haidar Mirza. Haidar Mirza ini adalah saudara satu suku Abbas I sebagai sandera di Istanbul. Dan seperti itulah strategi dan kebijakan pada masa dinasti Safawiyah yang dipaparkan oleh
Abbas I. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi sangat terlihat dalam bidang politik. Namun, dalam bidang lain juga terdapat kemajuan yang signifikan. Di antaranya yaitu, yang pertama, bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada Daulah Syafawi bermula atas penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gundrum yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Daulah Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, yaitu jalur yang tadinya diperebutkan oleh Belanda, Prancis, dan juga Inggris. Selain pada bidang perdagangan, Daulah Syafawi juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian. Yang kedua, yaitu bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia memang dikenal sebagai bangsa yang berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa Daulah Syafawi, muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal. Di antaranya, yang pertama Baha al-Din al-Syairazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua, Muhammad Bakir bin Muhammad Damat sebagai filsuf, ahli sejarah, dan teolog yang juga pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmu fikih juga berkembang dengan baik di masa itu. Salah satu tokohnya yaitu Baharuddin Al-Amil. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, istana Cihil Satun, juga terdapat taman-taman wisata terbuka yang membuat kota Isfahan semakin indah. Dinasti Safawi. Oke, yang pertama itu ada Ismail Shah, pendiri dinasti Syafawi. Pada awal abad ke-16, mendirikan basis kekuatan di Persia. Terus yang kedua itu ada Syah Abbas I, penguasa terkenal pada abad ke-16 dan ke-17, melakukan reformasi dan administratif dan kebijakan luar negeri yang berhasil. Terus yang ketiga itu ada Syah Ismail II, yaitu penguasa pada awal abad ke-17, memiliki masa pemerintahan yang pendek tetapi berpengaruh. Yang keempat itu ada Shah Syafi, penguasa pertengahan abad ke-17, mempertahankan stabilitas dalam negeri meskipun terjadi penurunan kekuasaan militer. Terus yang terakhir itu ada Nadir Shah, yaitu komandan militer pada awal abad ke-18, berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Safawi dan mendirikan dinasti Afsharid. Nah, Daulah Syafawi ini mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I pada tahun 1587 sampai 1629 yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Jadi pada puncaknya kerajaan ini tuh menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, dan lain-lain. Kemajuan dari pada masa kejayaan Syah Abbas I ini juga dirasakan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, Daulah Syafawi ini menguasai perdagangan antar barat dan timur. Dan kehidupan perekonomian ini juga ditopang sama hasil pertanian yang melimpah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas penyebab kemunduran dari Daulah Safawi. Yang pertama, kemunduran kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada 1628. Pasalnya, para pemimpin setelahnya itu kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya yang ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Kayak si Safi Mirza yang sifatnya jelek, Abbas II yang pecandu minuman keras, Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam, bahkan hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Yang kedua, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka nggak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek militer ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Safawi. Yang ketiga, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang keempat, itu adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian di antara dua penguasa besar ini. Yang kelima, pada tahun 1722 terjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Pada tahun 1729, Tahmasp II sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Nadir Khan dari suku Khazar di Rusia dan berhasil merestorasi kerajaan.
Namun pada 8 Maret 1736, Raja Abbas III akhirnya lengser digantikan oleh Nadir Khan dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Walaupun dinasti Syafawiyah runtuh pada tahun 1736, jejak-jejak peninggalannya tetap bertahan hingga saat ini, terutama di Isfahan, kota yang pernah menjadi ibu kota dari dinasti ini. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan dinasti Syafawi yang masih berada di kota Isfahan hingga sekarang. Yang pertama, Maidan Iman. Dibangun antara 1598 hingga 1629. Maidan Iman terletak di pusat kota Isfahan, Iran, merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang dikelilingi oleh bangunan bersejarah dinasti Syafawi. Saat ini, area ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pintu masuk utama, Bazar Isfahan, merupakan pasar yang menjual beragam cenderamata khas, seperti mutiara istana, seni kaligrafi, dan lukisan. Yang kedua, Jembatan Haju. Didirikan oleh Syekh Abbas II, Jembatan Haju berfungsi ganda sebagai bendungan untuk mengatur taman sepanjang Sungai Zayandeh. Dibangun pada abad ke-17 Masehi, jembatan ini menyeberangi sungai dengan lorong beratap yang dihiasi keramik berwarna-warni. Luas jembatan ini mencapai 23 meter persegi. Prasasti di jembatan mencatat adanya perbaikan pada tahun 1873. Yang ketiga, Gedung Caharbah. Dibangun oleh dinasti Syafawi pada tahun 1706 di bawah kepemimpinan Shah Hussein. Gedung ini difungsikan sebagai sarana pendidikan dan berada di Jalan Caharbah, salah satu jalan utama di kota Isfahan. Dari luar hanya terlihat pintu gerbang tinggi berbahan besi, memiliki dinding kubah dan batu bata dengan lapisan keramik bermotif bunga yang didominasi warna biru dan kuning terang. Shah Hussein mendirikan sekolah ini sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan di Isfahan, yang kemudian dikenal sebagai pusat pembelajaran agama pada zamannya. Karya ilmuwan muslim yang mempengaruhi peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Yang pertama ada Muhaqqiq Al-Karaki, berkontribusi dalam matematika dan astronomi dengan karya-karya yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Yang kedua ada Syekh Bahai, ilmuwan yang serba bisa yang berperan pada matematika, astronomi, dan arsitektur. Yang ketiga ada Mullah Sadro. Dia adalah filsuf dan teolog yang menciptakan pemikiran filsafat, eksistensial Islam, dan perkembangan pemikiran intelektual pada masa itu. Terus yang keempat ada Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan dan insinyur terkenal, pencipta alat-alat mekanik yang canggih dan pengetahuannya yang tinggi tentang teknologi. Terus yang kelima ada Al-Biruni, warisannya dalam bidang astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, memberikan dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Syafawi. Terus yang keenam ada Qazi Said Qumi, cendekiawan dan ulama yang memberikan kontribusi pada teologi dan literatur dan memengaruhi pemikiran intelektual di masa Daulah Syafawi. Yang ketujuh ada Mir Damad, filsuf dan cendekiawan yang menggabungkan filsafat dan mistisisme, menciptakan pemahaman mendalam tentang eksistensi dan realitas. Terus yang ke-8 ada Syah Abbas, penguasa Daulah Syafawi yang mempromosikan seni, arsitektur, dan kebudayaan, memberikan dampak signifikan pada perkembangan Islam masa itu.